Permisi Mas Aden, sudah bisa kita mulai ya? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada para peserta diskusi Akademi Ability yang diselenggarakan oleh YPKPK dan Akademi Ability. Selamat malam juga kepada narasumber yang saya hormati. Terima kasih juga kepada Telkom Indonesia, Tribunnews.com, dan Harian Surya yang telah merilai di channel YouTube-nya Surya. Terima kasih juga yang sudah meluangkan waktu untuk ikuti kelas diskusi pada malam ini, yang mengusung tema memahami pentingnya vokasi bagi disabilitas. Saya Aden, saya dapat gelar dari UNESA seperti SPD dan sedang nungguin kerja di Pemkot dan Boganesa. Saya juga berwirausaha menjual kebab, susu kurma, kopi, dan aneka puding. Serta bertugas diminta untuk jadi moderator dan akan membantu jalannya diskusi Akademi Ability pada malam ini. Sebelumnya, pantun yuk. Di Qatar, ada ayam goreng al-baik, termasuk di Arab Saudi dan di seluruh dunia. Di mana-mana, cukup bikin ayam pakai cheese. Maaf jika mandu acara kata saya kurang baiknya, karena autis. Selanjutnya, akan menjelaskan tentang dengan singkat-singkat overview YPKPK. Silakan. Oke, terima kasih banyak Mas Aden. Ini perkenalkan, saya Haya. Saya dari tim Yayasan Peduli Kasih ABK menggantikan Bu Sawitri untuk menjelaskan overview Yayasan Peduli Kasih ABK. Oke, ya selamat malam juga untuk teman-teman peserta. Jadi sebagai informasi juga nih, sebelum kita melanjutkan diskusi lebih lanjut, kita kenalan dulu ya sama yayasan. Nah, yayasan ini sudah didirikan sejak tahun 2012 dan kita ingin mendorong partisipasi aktif anak berkebutuhan khusus di masyarakat. Nah, ini sesuai dengan visi kita dan juga misi kita. Nah, misi kita ini diantaranya yaitu ingin membantu orang tua menerima, memahami, dan mengoptimalkan potensi anak berkebutuhan khusus, kemudian membantu masyarakat memahami dan mendukung partisipasi aktif ABK, lalu mendukung partisipasi aktif ABK dalam kehidupan masyarakat. Jadi tidak hanya ABK saja yang bisa berjalan di masyarakat, tapi masyarakatnya pun juga sebisa mungkin bisa menerima ABK. Dan tidak lupa kita juga ingin memberdayakan ekonomi keluarga dengan ABK, karena kita fokusnya lebih kepada orang tua dengan ABK, orang tua ABK yang kurang mampu, lebih tepatnya. Dan kita juga telah membantu banyak sekali keluarga ABK binaan dan telah melakukan banyak kegiatan inklusif juga untuk mewujudkan masyarakat yang ramah ABK. Kita juga telah menyelenggarakan berbagai kegiatan termasuk seminar offline, online, dan juga pelatihan offline seperti itu. Oke, boleh selanjutnya. Nah, selanjutnya ini kita akan tahu dulu ada kegiatan yayasan, ini ada kegiatan yang offline dan ada kegiatan yang online. Kegiatan offline ini juga banyak sekali kita laksanakan dulu waktu sebelum pandemi ya, tapi sekarang pun juga kita banyak juga melakukan kegiatan offline. Nah, kalau dulu tuh ada diskusi ABK, gerakan inklusi, terus penyuluhan, kunjungan, festival, pelatihan, dan lain-lain. Nah, lalu kalau saat ini kita fokus ke lembaga pelatihan kerja. Nah, kalau yang paling aktif tuh ada pelatihan menjahit untuk teman tuli, yang mana
gurunya pun juga dari teman tuli, dan kita juga banyak melakukan pelatihan offline yang langsung dilatih oleh Dr. Sawitri, ketua yayasan kita. Kalau teman-teman pengen bisa banget langsung datang ke shelter yayasan, dan jadwal-jadwalnya juga bisa dilihat di Instagram kita. Nah, lalu kegiatan online-nya itu seperti webinar yang saat ini. Kita mengundang banyak narasumber, kita narasumber-narasumber yang kompeten dalam menjelaskan perihal disabilitas, seperti itu. Dan menariknya juga moderatornya kita biasanya menggunakan teman-teman yang disabilitas juga, kayak Mas Aden hari ini gitu. Jadi ini juga akan menjadi semakin relate nih kepada moderatornya, kepada narasumbernya, maupun kepada pesertanya. Oke, selanjutnya. Nah, ada apa lagi nih? Oke, ini ada kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh yayasan untuk mewadahi berbagai bakat-bakat anak-anak disabilitas. Nah, misalnya yang terakhir kita lakukan tuh ada festival kemampuan. Ini kita mewadahi semua bakat, mulai dari yang suka tampil, kayak misalnya nyanyi, ngedance gitu, atau yang suka ngelukis, terus ada juga yang olahraga kayak gitu. Nah, ini kita wadahi di situ, lalu kita adakan kompetisinya atau festival gitu ya, karena nggak harus bakat-bakat yang udah menonjol banget, tapi punya bakat apa, seperti bakat bisa banget juga ikut festival itu. Nah, terus festival yang nggak kalah menarik juga ada festival bersuara. Nah, ini kita lebih kepada public speaking-nya. Jadi kita tunjukkan kalau ternyata ABK tuh juga bisa loh public speaking gitu kan. Nah, ya meskipun mungkin nggak harus sempurna juga ya, tapi mereka ternyata bisa. Nah, contohnya Mas Aden yang sekarang jadi moderator nih, ini public speaking-nya juga jago banget ternyata. Jadi Mas Aden juga udah berkali-kali jadi moderator, seperti itu. Keren kan? Nah, selain itu ada festival, ada Melody Challenge, terus ada lomba menulis, ada lomba fotografi, ada kompetisi mini video reels juga gitu. Dan tunggu aja, dalam waktu cukup dekat kita juga akan mengadakan festival lagi. Apa itu ntar stay tune aja di Instagram kita. Oke, boleh next. Ya, ini ada promosi program. Yang pertama, ini adalah buku karya teman kita yang cerebral palsy. Nah, ini karyanya oleh Kak Andre dan Kak Isyati, judulnya Suara Hati Dewasa Berkebutuhan Khusus. Jadi mereka berdua udah dewasa dan menuliskan kisah hidupnya seperti itu di dalam buku. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen tahu gimana sih ceritanya teman-teman yang cerebral palsy itu, gitu kan, kayak misal pendidikannya, kisah cintanya, kisah pertemanannya, itu ada semua di dalam buku tersebut gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen membantu juga, bisa banget dengan membelinya. Dan kalau kadang kan kita bingung kalau mau nolong ABK tuh gimana ya, itu bisa dengan membaca buku tersebut. Nah, terus kalau misalnya teman-teman beli juga termasuk upaya untuk memberdayakan teman-teman kita yang berkebutuhan khusus. Nah, tapi nggak hanya buku aja. Nah, next slide. Kita lihat ada karya apa lagi nih dari teman-teman kita. Nah, ini ada karya kerajinan tangan dari bisnis sosial yayasan. Nah, ini juga merupakan karya dari teman-teman kita yang ABK. Tapi kan tentu nggak semuanya harus nulis buku gitu kan, karena bakatnya beda-beda. Nah, ini ada yang misal bakatnya suka menjahit, suka melukis gitu, atau suka ya yang DIY kerajinan tangan. Nah, ini kita arahkan untuk membuat kerajinan tangan seperti ini. Ada tas, ada boneka, ada pouch handphone, ada bantal, ada tudung saji, dan lain-lain gitulah. Nah, ini kita juga sempat mendapat kesempatan untuk setiap Desember untuk memamerkan karya-karya ini di Hotel Shangri-La. Terus ini juga misal teman-teman pengen lihat, bisa menghubungi nomor yang ada di layar, atau kunjungi di Instagram kita juga bisa banget. Ini juga tentunya eksklusif, karena tentu nggak bisa dong langsung bikin banyak gitu kan, karena yang bikin juga
teman kita yang disabilitas, dan ini adalah kerajinan tangan yang langsung dibuat dari tangan tanpa mesin-mesin gitulah. Kayaknya keren deh, eksklusif banget. Oke, boleh next slide. Oke, kalau yang ini adalah program donasi. Jadi untuk teman-teman yang ingin donasi dan tepat sasaran bisa banget di yayasan kita. Nah, ini rekeningnya ada di layar. Kalau misalnya pengen mengunjungi shelter, yayasan juga bisa banget ke lokasinya di Jalan Manggis Tengah, 3T127 Perumahan Pondok Chandra Indah, Paru, Sidoarjo. Dan gak hanya ini juga ada, next slide, ada apa lagi nih? Oke, selain itu juga ada program umroh inklusi barokah. Nah, kalau yang ini kita bekerja sama dengan pihak yang menyelenggarakan umroh seperti itu. Nah, ini juga yang ikut nggak harus dari ABK, tapi juga bisa dari teman-teman yang umum. Ini juga ada paket-paketnya, kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini ada yang pakai Safa dan Tahun Baru Hijriah, terus ada apa lagi? Oke, itu tadi bisa dicek juga di Instagram kita juga ada. Nah, terus ini ada paket donasi pendidikan untuk ABK. Nah, kalau yang ini kita lebih ingin mengoptimalkan potensi dari teman-teman kita yang disabilitas. Dan paket donasi ini akan kita berikan kepada orang tua ABK yang sudah berkomitmen dan punya konsisten tinggi, sehingga kita berikan mereka paket beasiswa. Kemudian ada juga paket zakat untuk orang tua ABK yang termasuk asnaf. Nah, untuk teman-teman donatur dapat apa sih? Nah, dapat informasi perkembangan potensi ABK dan motivasi orang tua ABK-nya, dan juga ikut serta dalam mendukung kegiatan ABK secara langsung maupun tidak langsung. Kalau misal pengen tanya-tanya, bisa di link yang ada di bawah yang ada di layar itu, bisa di-capture atau lihat di Instagram kita. Oke, boleh next slide? Nah, kalau yang ini adalah jadwal pelatihan ABK, seperti yang tadi sempat saya mention di awal. Kalau misalnya pengen tahu jadwal-jadwal selanjutnya, bisa banget di Instagram kita. Nah, yang paling dekat ntar ada di tanggal 11 Mei. Boleh cek ntar di Instagram kita ada untuk jadwal-jadwalnya. Oke, boleh next? Oke, yang ini adalah YouTube-nya yayasan, namanya Peduli Kasih ABK. Isinya adalah streaming atau tayangan ulang dari seluruh webinar-webinar kita. Itu ada di sini semua, ada di YouTube ini. Ini juga dihadiri oleh berbagai narasumber di bidangnya masing-masing. Jadi misalnya pengen cari topik tentang pendidikan, tentang psikologi, tentang kesehatan mental, atau tentang kerajinan, tentang pekerjaan, atau tentang parenting, atau apapun lah, itu pasti ada di YouTube kita. Ada playlistnya juga, atau misal pengen scroll-scroll juga boleh banget ditonton dan dapatkan ilmunya. Oke, ini dulu dari saya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan lagi ke Mas Aden. Silakan. Nah, kegiatan saat ini, terima kasih sudah semua tim yang membuka diskusi Akademi Ability pada malam hari ini. Baiklah, mari kita mulai diskusi hari ini. Karena kelas ini berupa sesi tanya jawab, peserta langsung bisa bertanya secara langsung ya, dengan atau dapat juga narik mengetik di kolom chat. Sebelum tanya, peserta harus pakai fitur raise hand dan mic-nya harus sudah di-unmute. Kelas diskusi ini diskusikan dengan dari channel YouTube Yayasan Peduli Kasih ABK, Surya Harian Surya, dan Tribun Jatim Official secara live stream. Aku bakal bacakan CV-nya. Spice Store dan Manager pada tahun 2016 sampai 2020 mengawasi jalannya di operasional di store, bertugas untuk membuat target penjualan dan bertanggung jawab dan atas operasional store. Pendidikannya pada tahun 2010 sampai 2014
kuliah di Universitas Jember sebagai S1 Hukum. Sedangkan 2015 sampai 2017 S2 Hukum. Selamat malam Pak Kusnun Wibisono. Apa kabar Pak Kusnun pada malam hari ini? Selamat malam Mas Aden. Terima kasih atas dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Ya Pak Kusnun, sabar deh untuk dengerin sharing hebat malam ini bersama dosen yang luar biasa, bersama pendidikan vokasi yang luar biasa. Nah, sebelumnya saya ucapkan kekaguman saya kepada Bapak yang berprofesi sebagai dosen pendidikan vokasi. Silakan. Ya. Ya, Mas Aden, lanjut. Ya. Tinggi, Bapak. Mungkin bisa dilanjutkan dengan pemaparan materi. Oke, ini hanya pengantar aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Adalah sebuah kehormatan, suatu kehormatan bagi saya diberikan peluang oleh Ibu Hajah Sawitri yang kenal dengan beliau sudah sejak tahun 2018 di Malang dan tetap sampai sekarang berlanjut dan bahkan mungkin baru-baru dibuka Yayasan Peduli Kasih awal pertemuan dengan Ibu Hajah Sawitri sudah sharing-sharing tentang bagaimana caranya untuk membesarkan yayasan. Kedua juga bagaimana caranya mengimplementasikan kepedulian dari Ibu Hajah Sawitri kepada teman-teman anak yang berkebutuhan khusus ataupun orang-orang yang berkebutuhan khusus. Kebetulan memang saya juga dari disabilitas untuk yang daksa dan untuk masalah vokasi kayaknya bukan hanya saja kepada teman-teman disabilitas, tapi juga itu harapan semua yang memiliki kemampuan dari mungkin dari belajarnya. Cuman kalau tidak dibarengi dengan keilmuan yang lain, kayaknya keilmuan yang kita miliki ataupun keahlian yang kita miliki tentunya juga kurang manfaat dan besarnya yang kita miliki, potensi yang kita miliki. Oleh karena itu, pada malam hari ini saya mencoba untuk menyampaikan yang telah saya pahami, yang telah saya lakukan. Jadi sebenarnya ini sifatnya hanya sharing aja ya, kita berbagi ya. Kalau dengan Ibu Hajah dan timnya, saya amat sangat salutnya. Dan juga kepada yang lain. Insya Allah potensi-potensi itu ada, cuman kebetulan aja malam ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang telah kita lakukan, apa yang telah saya lakukan itu. Next, Mbak. Baik, sebenarnya bahwa disabilitas bukanlah penyandang disabilitas bukanlah tidak identik dengan ketidakmampuan. Akan tetapi hanya beda kemampuan. Sehingga kalau dengan beda kemampuan tentunya kita juga
bisa mengasah dari perbedaan-perbedaan sesama disabilitas itu untuk diasah, untuk dipertajam lagi apa yang kita miliki, apa yang kita mampu, sehingga kita bisa diterima oleh masyarakat, dan masyarakat pun tidak boleh memandang dengan sebelah mata. Dengan adanya sekarang ada Undang-Undang Disabilitas nomor 6 tahun 2016, dengan adanya Perda yang dari Jember ini nomor 7 tahun 2016, maupun ada juga Peraturan Bupati nomor 69 tahun 2017, semua itu adalah amat sangat terkait dengan penghormatan dan bagaimana caranya untuk memenuhi hak-hak disabilitas yang selama ini kita terpinggirkan. Oleh karena itu, dengan adanya undang-undang ini yang berlaku seluruh Indonesia, ya utamanya di Jawa Timur, saya pribadi maupun mungkin yayasan-yayasan yang lain juga untuk segera bergerak dengan adanya payung hukum itu, sehingga kalau kita bersinergi maupun berkolaborasi dengan stakeholder maupun organisasi perangkat daerah, itu tidak salah karena sudah ada payung hukumnya. Next. Baik, ini juga saya mencoba untuk juga menyampaikan dari berbagai macam penyandang disabilitas, yang salah satunya adalah dari disabilitas daksa, cerebral palsi, netra, tuli, epilepsi, Down syndrome, maupun disabilitas selaras. Dan bahkan saya juga baru tahu kalau sejak tahun 2021 bahwa jenius pun itu adalah juga bisa masuk kategori disabilitas. Itu. Next. Baik, sebenarnya vokasi ini bukan hanya teman-teman disabilitas yang dibutuhkan, tapi semua yang masih dalam rangka usia produktif sebenarnya amat sangat dibutuhkan pendidikan vokasi sebagai kemampuan alternatif yang dimiliki dari pendidikan yang secara resmi atau dari kurikulum, sehingga vokasi ini dibutuhkan atau ilmu yang kita miliki ini juga amat sangat dibutuhkan dalam menunjang kita untuk memiliki daya tawar kepada baik dinas, kepada masyarakat, maupun kemampuan dalam diri kita sendiri, bahwa juga kita membuktikan kepada masyarakat bahwa kita juga memiliki kemampuan yang sama. Dan memang dengan adanya lahirnya undang-undang, perda maupun perpuk adalah supaya kita mendapatkan kesetaraan dalam perlakuan, baik itu dalam hal kesehatan, baik itu dalam hal pendidikan, maupun dalam hal ketenagakerjaan. Oleh karena itu sudah sewaktunya, sudah waktunya kita bergerak untuk menunjukkan kepada masyarakat dan juga kepada diri sendiri bahwa kita memiliki kemampuan walaupun kemampuannya berbeda. Demikian pula dengan secara manusia umum pun juga memiliki kemampuan yang berbeda. Oleh karena itu kita tidak perlu lagi berputus asa dengan kemampuan kita sendiri. Apalagi kita sudah dijamin dengan adanya Perbup, dengan adanya undang-undang, dengan adanya peraturan Menteri Pendidikan Nasional tahun nomor 70 tahun 20 tahun 2009. Oleh karena itu vokasi itu amat sangat memang kita dibutuhkan dalam hal untuk meraih apa yang kita harapkan sebagai
pendamping dari belajar secara resmi. Oleh karena itu, apa yang kita miliki tentunya harus juga punya kemampuan lebih dan punya dengan beda kemampuan tadi, insya Allah juga masyarakat kita juga mencoba untuk meyakinkan kepada masyarakat dan mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa teman-teman disabilitas bukanlah tidak mampu, tapi hanya beda kemampuan. Dan itu kita harus tunjukkan dengan adanya vokasi, dengan adanya kita semangat untuk belajar secara yang di jalur resmi tersebut. Next. Baik, di dalam vokasi ini kayaknya kita memang sangat dibutuhkan bagi kemandirian bagi anak yang berkebutuhan khusus, baik yang sekolah jalur yang khusus maupun sekolah khusus yang menjadi prioritas utama. Dan karena di dalam vokasi, pendidikan vokasi ini kan 40% adalah akademik dan 60% adalah vokasional. Nah, nanti mungkin apabila kita sudah selesai secara akademiknya, belajar secara akademik, tentunya dari dinas sosial maupun dari OPD-OPD yang lain, dari dinas koperasi dan usaha mikro, maupun dari dinas perindustrian dan perdagangan, maupun dinas pariwisata, semuanya juga dengan dinas sosial bisa kita bersinergi dengan dinas tersebut untuk mendukung apa yang menjadi program kita. Tentunya harus kita bekali diri kita sendiri untuk bagaimana caranya kita punya kemampuan di dalam vokasi tersebut. Sehingga tujuannya adalah kita akan mendapatkan keterampilan yang lebih yang bisa digunakan untuk bekal dalam bekerja maupun dalam kemandirian, baik itu di swasta ataupun wirausaha ataupun di PNS atau ASN. Dalam pendidikan vokasi ini tentunya juga kadang-kadang dibutuhkan di dalam penerimaan, dan di dalam undang-undang tersebut juga sudah ada kuotanya bagi disabilitas adalah 2% apabila memang pemerintah menyelenggarakan untuk penerimaan ASN atau PNS. Dan untuk 1% kuotanya bagi disabilitas itu adalah 1% bagi yang swasta. Dan apabila memang kita ingin mandiri, tentunya dengan adanya vokasi atau keterampilan terapan yang kita miliki, itulah yang nanti menjadi bekal kita dalam bekerja untuk menuju kemandirian perekonomian di situ. Next. Oke, sebelum saya lanjutkan, mungkin bisa sambil tanya dulu, sehingga kayaknya sudah kita mungkin bisa tanya dulu yang terkait dengan apa yang saya sampaikan, atau yang di luar saya sampaikan nantinya. Mungkin ada yang bertanya. Baik, kalau di sini adalah pendidikan vokasi adalah salah satu program pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah luar biasa yang menekankan pada praktek langsung yang dikaitkan dengan masalah. Yang saya tekankan di sini adalah juga terkait, kalau tadi saya katakan bukan anak berkebutuhan khusus, tapi juga manusia yang berkebutuhan khusus, adalah menjawab tantangan masa depan kita, bahwa bagaimana caranya kita bisa diterima di segala lini, diterima oleh masyarakat, dan kita juga harus aktif untuk mensosialisasikan bahwa sudah ada undang-undang tentang disabilitas nomor 8 tahun 2016 maupun perdanya, sehingga nantinya masyarakat maupun organisasi perangkat daerah itu tidak ragu-ragu untuk menerima apa yang menjadi kita butuhkan. Dan juga
seperti yang disampaikan oleh Mbak Haya terkait dengan Yayasan Peduli Kasih, itu amat sangat luar biasa dan saya amat sangat mengapresiasi, sehingga nantinya mungkin bisa kita tindak lanjuti dan juga mungkin di Jember kita bisa tiru, karena juga di Jember juga ada yayasan, cuman belum sampai ke mengarah kepada pendidikan, masih hanya sebatas dari usia sudah pasca belajar, sehingga anak teman-teman yang sudah putus sekolah maupun yang sudah tidak bersekolah itu yang menjadi fokus pendampingan yang saya lakukan. Next. Dan memang vokasi ini sebenarnya bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus maupun orang-orang yang sudah tidak bersekolah lagi, amat sangat dibutuhkan untuk pelatihan vokasi ini, karena itulah yang menjadi bekal di masa depannya. Cuman memang perlu adanya pengawalan dari itu stakeholder maupun dari organisasi perangkat daerah yang ada di kabupaten maupun dari tingkat desa maupun tingkat kabupaten, bahkan karena juga provinsi juga amat sangat pedulinya, baik itu dari dinas sosial, dinas tenaga kerja maupun dinas pendidikan, semuanya sudah mempersiapkan. Cuman kita memang perlu aktif untuk mensosialisasikan, perlu aktif untuk menyampaikan tentang kemampuan dari yang dimiliki oleh teman-teman disabilitas ini, sehingga akan menjadi nilai lebih bagi kita semuanya. Lanjut. Baik, sebelum kita lanjutkan, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan. Pembawa acara, silakan, mungkin ada peserta yang ingin bertanya. Coba Mas Adan ditawarkan kepada peserta sehingga nantinya ada. Ibu Kristiana sudah raise hand. Silakan, Oke. Bu. Silakan Bu Kristiana. Gimana dengan kualifikasi pembimbing untuk vokasi disabilitas? Oke, coba saya lihat dulu ya. Di chat ya. Terkait dengan kualifikasi tentang vokasi, untuk vokasi ini kan nantinya menyesuaikan. Tentunya ada program-program khusus yang akan menyesuaikan dengan kedisabilitasannya. Contohnya mungkin dari netra, ataupun dari tuli, ataupun dari daksa. Tentunya ada kekhususan nantinya terkait dengan vokasi, disesuaikan dengan kemampuan dari disabilitas itu sendiri. Jadi bukan dari bottom up, tapi bukan dari top down, tapi dari bottom up, sehingga nanti benar-benar mengena sesuai dengan harapan dari yang di vokasi tersebut. Semuanya bisa, memang perlu adanya latihan-latihan khusus untuk vokasi itu, jadi menyesuaikan dengan kemampuannya. Salah satu contoh kalau di Jember ini saat ini ada justru malah ketua Persatuan Penyandang Cacat ini juga serebasi palsi. Itu juga sekarang melakukan sudah menjadi seorang guru di Yayasan
YPAD, Yayasan Pendidikan Anak Cacat. Jadi sebenarnya semuanya bisa. Memang cuman kan dengan adanya kemampuan yang beda tadi ataupun tingkat kecepatan atau lambatnya, yang penting itu semuanya bisa. Sebagai salah satu contoh aja juga di sini yang juga cerebral palsy itu juga saat ini sedang menempuh di Universitas Jember. Kedua, tentunya dia akan menyesuaikan vokasi apa yang dibutuhkan tersebut, dan itu amat sangat terbukanya bagi teman-teman cerebral palsy. Dan tentunya kita akan komunikasi dengan trainer yang akan vokasi tersebut, mungkin dari dinas sosial kah, dari dinas tenaga kerja, nanti semuanya itu insya Allah akan menyesuaikan dan insya Allah bisa. Jadi jangan putus asa, semuanya ada solusinya, dan insya Allah sampai saat ini pun tentunya akan ada kemampuan-kemampuan itu yang bisa disampaikan kepada untuk mengembangkan potensi dirinya. Dan juga saya ingat ada yang namanya juga Salman Al-Farisi, itu juga sudah lulus dari kuliah. Saat ini pun dia menjadi stand up komedi. Dari dia cerebral palsy, tapi menjadi stand up komedi saat ini. Jadi masih bisa banyak sekali kemampuan-kemampuan yang bisa digali dari teman-teman disabilitas cerebral palsy itu untuk apa yang menjadi hobinya, apa yang menjadi kesenangannya, nantinya itu yang akan kita gali, kita sampaikan kepada trainer apa yang menjadi untuk difokuskan di situ. Jangan putus asa, insya Allah bisa untuk cerebral palsy. Karena naik motor aja kan juga bisa, bahkan cepet banget, ngebut banget. Kecepatannya bisa di atas 50 sampai 60. Padahal beliaunya juga cerebral palsy. Oke, jangan putus asa, bisa. Untuk yang cacat ganda atau disabilitas kompleks atau ganda di sini sampai saat ini ada. Jadi daksa dengan tuli ada. Jadi tetap ada, tetap juga bisa kuliah. Dan saat ini juga di Universitas Pegri Argopuro siap menerima mahasiswa yang disabilitas. Selamat malam Bapak, izin bertanya Pak, keterampilan vokasi apa yang cocok untuk anak disabilitas intelektual? Kebetulan anak saya autis dan disabilitas intelektual, umur 23 tahun, hobi memasak, bikin kue, mohon arahannya. Dari sini kan tentu memang untuk disabilitas intelektual maupun autis memang butuh pendamping ya Bu, terkait dengan hobinya. Hobinya ini aja yang dikembangkan. Salah satunya di sini juga kebetulan saat ini juga untuk di dinas sosial ada pelatihan tata boga, tata rias, tata kecantikan, dan bahkan banyak lah. Kalau mohon untuk putra atau putrinya ibu ini senang dengan memasak, amat sangat luar biasa, nanti kan bisa dikolaborasikan bagaimana caranya, dan bahkan yang lainnya aja juga ke tata boga. Jadi nggak usah khawatir, tentunya perlu memang ada pendampingan, tidak bisa sendiri. Dan untuk disabilitas ini kan perlu ada, kalau dengan disabilitas mental mungkin produksinya saja ke sana, paling tidak menjadi hobinya. Yang penting hobinya aja dulu dikembangkan sehingga itu menjadi berkah, menjadi rezeki, dan dari situ mungkin nantinya bisa berkembang, bisa hidup.
Dan tentunya ini nanti dengan kayak hobi memasak atau bikin kue, tentunya ini dari dinas sosial kan, dari dinas koperasi maupun usaha mikro. Ini sangat memang membutuhkan orang-orang yang semacam ini, maupun dari dinas perindustrian dan perdagangan. Dan ini nanti kan bisa kolaborasi. Nah itu nanti yang pasti tetap diarahkan dan perlu pendamping untuk mensupport terus-menerus. Dan masih amat sangat terbuka. Memang butuh pendampingan. Yang penting berarti yang disabilitas ganda ini, yang intelektual maupun autis, ini hanya dibutuhkan aja bagaimana caranya kue diarahkan, bagaimana caranya memasak yang benar, ataupun yang penting pokoknya tetap ada pendampingan dan jangan bosan-bosan untuk mendampingi, karena memang teman-teman disabilitas butuh pendamping tersebut. Bahkan bukan hanya disabilitas intelektual, kadang-kadang pun disabilitas daksa itu juga membutuhkan pendamping, mungkin untuk aksesibilitasnya itu. Terima kasih. Ini pertanyaan yang terakhir dari Bu Daumi Rahmatika. Kalau ini pertanyaan ini bukan gitu. Kalau ada resen dari Kristiana silakan. Sama. Oke. Saya izin bertanya, Pak. Saya sebagai seseorang yang disabilitas ganda, saya itu kurang pendengaran dan kurang penglihatan. Mohon maaf Bu Kristiana, suaranya tidak terdengar jelas. Oh ya, sudah, masih sudah jelas? Oh ya, sudah. Sudah ya. Iya, terima kasih. Selamat malam Pak. Saya Kristiana dari Jakarta. Saya seseorang dengan disabilitas ganda. Saya kurang pendengaran dan kurang penglihatan. Bisa dimasukkan dengan kategori tuli buta. Yang saya masih bertanya-tanya sampai sekarang sama diri saya sendiri, ya mungkin lebih tepat saya bertanyanya sama diri saya sendiri, karena saya sulit bertanya sama orang lain. Mungkin ada berkaitan sedikit dengan masalah ya pendampingan Pak. Karena gini, kadang-kala justru ketika yang menjadi seorang disabilitas itu masih berusia anak-anak sampai remaja, itu terkadang dilihat menjadi wajar jika pendampingnya itu adalah orang tua atau anggota keluarga sendiri. Namun, bila orang yang memiliki disabilitas itu sudah dewasa, seperti saya, itu kadang-kadang akan sangat menjadi sesuatu yang mengekang, Pak. Garis bawah ya. Garis bawah di sini maksudnya segala sesuatunya itu bukan lagi menjadi sesuatu yang mandiri dilakukan dan mandiri diputuskan, tetapi kami perlu yang namanya minta izin. Saya rasa memang kekhawatiran itu akan jadi lebih besar jika keluarga, khususnya orang tua yang memiliki anaknya, walaupun anak itu sudah dewasa, Pak, di atas 30 tahun, akan dianggap sebagai anak-anak yang perlu didampingi. Sedangkan yang saya tahu, tidak akan mungkin selamanya dan kemanapun mereka bisa ditemani. Gitu. Kalau saya boleh minta saran dari Bapak, bagaimana pandangan dari Bapak soal itu bisa dibilang stigma mungkin ya Pak, stigmanya juga jadi muncul dari diri sendiri. Sebenarnya apakah saya itu mampu untuk mencari apa yang menjadi beda kemampuan yang seperti yang Bapak bilang itu. Karena kan kami khususnya yang sudah dewasa muda sampai dewasa akhir, kami itu butuh yang namanya rasa keberhargaan diri karena kami mampu untuk khususnya dalam arti bukti nyatanya adalah mampu membiayai hidup kami sendiri, dan artinya
kami akan, jika dipercayakan sebuah keluarga kepada kami akan mampu bekerja sama dengan pasangan hidup kami, entah itu disabilitas atau non disabilitas, untuk membangun sebuah keluarga. Nah, karena khususnya biasanya kalau yang anggota keluarga dengan orang tua yang tidak punya, hanya dia saja sendiri yang disabilitas, itu akan jadi overprotective gitu Pak. Ada saran dari Bapak mungkin? Terima kasih. Oke, Mbak Hayah, bisa disimpulkan pertanyaannya? Tadi agak terputus-putus. Apakah ada saran atau pendapat pribadi dari Bapak yang kalau saya melihat Bapak itu, Bapak sudah satu tingkat bahkan jauh di atas kami yang masih mengalami krisis penghargaan diri Pak, karena kami sulit sekali untuk menjadi mandiri, benar-benar mandiri dalam cetak besar, cetak tebal, di mana kami boleh mengaktualisasi diri kami dengan bakat-bakat kami, dengan yang Bapak bilang beda kemampuan itu, Pak. Terima kasih. Oke, sampai sejauh mana tingkat untuk untuk disabilitas ganda Ibu tadi ya, dari tuli sedikit, tuli ringan, dan mata ya? Iya. Betul, Pak. Ya. Tingkatnya sampai seberapa? Bisa aktivitas atau ini low vision atau bagaimana ya untuk netranya? Oh, saya masih termasuk low vision, Pak. Low vision? Masih termasuk low vision. Tapi low vision yang saya alami itu sifatnya progresif, Pak. Itu dia akan bertambah lebih buruk sejalan dengan usia. Karena ada beberapa kategori yang seperti itu. Oke, untuk gangguan telinganya gimana Ibu? Sampai sejauh mana? Gangguan telinga saya dibantu oleh alat bantu dengar Pak. Kalau nggak saya nggak bisa ngomong sampai sekarang. Oke, benar. Oke. Sekarang kegiatannya apa Ibu? Saya sekarang kerja paruh waktu Pak di yayasan atau organisasi disabilitas ganda di Jakarta. Nah kan caranya untuk mengaktualisasikan diri, Ibu maunya gimana? Dari tadi kan sudah, kalaupun saat ini Ibu di asrama tersebut. Bukan Pak, saya bekerja paruh waktu, tapi saya nggak tinggal di asrama. Saya masih tinggal di rumah dengan keluarga saya. Cara pengaktualisasian diri menurut pengertian saya yang mungkin versinya masih cetek ya Pak. Buat saya itu adalah saya ingin tahu apa yang bisa saya maksimalkan, dan untuk itu saya perlu tahu dulu saya butuhnya apa, dan sehingga saya mengerti apa yang perlu saya pelajari untuk meningkatkan kapasitas diri saya. Karena nggak akan selamanya kan saya bergantung pada keluarga saya, keluarga inti maksud saya. Iya. Kalau Ibu untuk yang di Masas gimana? Terkait dengan keterampilan Masas? Masas itu saya pernah ingin mencoba belajar, tapi saya nggak dikasih, nggak dapat izin, nggak dapat izin. Yang tidak memberikan izin. Iya, orang tua khususnya. Alasannya? Alasannya khususnya ibu saya berpikir bahwa itu adalah spesialisasinya kaum laki-laki, gitu. Tapi realitanya kan tidak. Iya. Yang pasti nanti kan sesuai aja. Kalau memang nanti Ibu berkenan, nanti ini kebetulan di Jakarta posisinya Ibu ya? Iya betul Pak. Saya juga ada komunitas dengan wirausaha disabilitas. Iya. Nanti saya hubungkan dengan ketuanya, dengan juga KND
Komisi Nasional Disabilitas, juga dengan Ketua Wirausaha Disabilitas, dan sudah bergerak di sana. Yang nanti tak kasih nomornya, mohon nanti bisa komunikasi dengan teman-teman disabilitas. Posisinya tepatnya di mana, Ibu? Saya di daerah Jakarta Barat, Pak. Jakarta Barat, iya. Iya. Nanti tak kasih nomornya, tak share kepada Mbak Ayah, biar Mbak Ayah nanti untuk meneruskan ke Ibu Kristiana, supaya tak kasih nomornya untuk menghubungi ketua disabilitas yang ada di Jakarta, Bekasi, Tangerang, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, semuanya ada di sana. Bahkan juga Pak Siswadi itu PPDI, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia yang ada di Jakarta, nanti ada nomornya saya yang nanti bisa dikomunikasikan terkait dengan nanti mengembangkan kemampuan Ibu ataupun kemampuan pengembangan bakat ataupun yang hobi dari jenengan nantinya itu. Ya, terima kasih, Pak. Oke, silakan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ica, Bapak. Saya aktivis anak. Saya ingin bertanya masalah vokasi. Saya bercerita sedikit tentang sebelumnya, maksudnya pengalaman saya. Kebetulan saya juga guru les private, dan kebetulan juga banyak dari yang saya leskan private itu dari disabilitas. Yang kebanyakan yaitu adalah autisme. Begini Bapak, kan kalau untuk di SD, untuk para autisme masih diterima. Namun pada kenyataannya untuk ke SMP mereka hanya menerima disabilitas, misalnya cuma tunanetra ataupun tidak bisa berjalan atau sebagainya. Nah, akhirnya kami dari aktivis anak membangun homeschooling untuk anak ABK seperti itu. Nah, kalau dari program pemerintah itu bagaimana ya kalau krusial untuk pendidikannya sendiri, karena di daerah saya keliling nyari SMP buat anak-anak disabilitas. Bapak, seperti itu Bapak. Daerah mana Ibu? Daerah Kediri, pelosok Klaten. Oh, Kediri ya. Nggih. Oke, untuk autis apa gimana tadi Ibu? Autis tingkat SLTP. Ya, tingkat SMP dan SMA itu kalau negeri masih belum terima yang intelektual Bapak, kayak gitu. Jadi kalau yang kaum intelektual mereka belum diterima, sedangkan SLB-nya sendiri jauh dari daerah per daerah itu sangat jauh, kadang orang tuanya susah mengantarkannya kayak gitu. Nah, ya. Juga menjadi dilema sampai saat ini ya untuk itu. Cuman kalau di Kediri terus autis, yang saya garis bawahi adalah tidak menerima, itu sebenarnya adalah salah besar. Itu nanti bisa karena sekolah itu wajib menerima, sehingga kalau di Jember itu ada sekolah inklusi ataupun ya SLB, itu selama memang itu dibutuhkan dan memang itu mendaftar, itu sebenarnya tidak boleh menolak. Oleh karena itu sebenarnya dengan adanya dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 coba dibuka lagi sehingga nanti bisa komunikasi dengan gurunya, karena di sini guru itu ataupun sekolah tidak boleh menolak, sehingga itu nanti akan menjadi pekerjaan rumah bagi Dinas Pendidikan di Kabupaten Kediri untuk menyampaikan bahwa ada penolakan dari anak didik autis ini tadi. Satu. Kedua,
Kalau memang homeschooling tentunya memang biasanya di sini swadaya aja Ibu ya. Di sekitaran mungkin nanti komunikasi dengan dinas sosial, dinas tenaga kerja kah, atau di Kediri ada universitas ya Ibu ya? Ada Bapak, ada universitasnya, ada UIN, Islam, UNIK, sama PGRI Nusantara ada Bapak. Oke, sama nah itu ya. nanti coba kolaborasi, tentunya harus ada advokasi, ada yang harus disampaikan, ada keberanian. Insya Allah dengan adanya dari universitas mungkin terkait dengan biayanya kah, nanti dari sekolah dengan homeschooling itu ada support atau ada kolaborasi antara universitas, masyarakat maupun dari dinas tersebut, sehingga memang itu bagian dari sebuah perjuangan. Insya Allah nanti dengan adanya LP2M, Lembaga Pengabdian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, itu kan setiap universitas itu kan ada, sehingga coba nanti disampaikan Ibu tidak sendirian, harus beberapa orang, dan kira-kira kalau menyelenggarakan homeschooling itu dari universitas tersebut, dari masyarakat tersebut, insya Allah ada dukungan. Ya, saya sudah 6 bulan ini Bapak. Homeschoolingnya sudah berdiri 6 bulan. Sudah ada izin dari Dinas Pendidikan tentang homeschooling. Lalu Dinas Sosialnya masih sudah ada diperbolehkan, tapi masih belum izin resmi karena kami tidak berani untuk menggalang dana apapun karena dari Dinas Sosial masih belum ada seperti itu. Terkait itu Bapak. Jadi masih proses sih karena kita pun juga baru, karena untuk mengupayakan anak-anak yang berkebutuhan khusus ininya. Mungkin kalau homeschooling kayaknya memang bukan hanya aja Bu, autis saja, kayaknya nanti banyak teman-teman juga disabilitas yang ketertinggalan dengan pendidikan, mengenyam pendidikan. Salah satu mungkin keluarganya punya rasa malu memiliki anak tersebut sehingga disembunyikan, ataupun kurang aksesnya, kurang informasinya orang tua, sehingga masih banyak teman-teman disabilitas itu yang sama sekali belum mengenyam pendidikan. Oleh karena itu mungkin kalau Ibu sudah punya kegiatan tersebut, mungkin nanti muridnya lebih banyak lagi dan juga gurunya lebih banyak lagi. Tentunya support dan nanti dilegalitaskan itu saat ini kan mudah dengan legalitas tersebut. Apalagi dengan adanya undang-undang, dengan adanya kepedulian dari pemerintah maupun dari support juga nanti dari universitas, itu insya Allah nggak ada kesulitan Ibu diupayakan itu lewat itu. Kalau dari perguruan tingginya gimana? Di perguruan tingginya ada banyak di sini Bapak. Mungkin salah satunya cabangnya adalah UT Kediri ya, Universitas Terbuka Kediri, lalu ada PGRI Nusantara, lalu ada UNIK sama UIN, itu saja. Kalau di sini ada Brawijaya, cabangnya dari Malang itu ada stay di sini, seperti itu. Ya memang kita harus aktif Ibu ya untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan, karena negara harus hadir di situ. Jadi kalau negara itu harus hadir, kalau nggak hadir di situ harus adalah sebuah keniscayaan dengan mengingkari adanya undang-undang tersebut. Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila memang Ibu nanti aktif menyampaikan tentang kondisi yang sebenarnya di wilayah Ibu tersebut, sehingga nantinya saat ini ada berapa Ibu muridnya? Kalau untuk autisme saya ada 3 Bapak, terus kebanyakan putus sekolah kayak gitu, putus sekolah yang dari tunanetra itu 1. Nah PR-nya adalah tunanetra Bapak, soalnya
saya masih bingung untuk kriteria untuk vokasinya. Ini tadi. Saya kan tadi tanya pertama adalah bagaimana kriteria vokasi untuk disabilitas, lalu apa saja yang harus kami lakukan dari masyarakat, apa saja yang kami lakukan, karena saya juga kerjasama sama psikolog dari Universitas UIN Kediri itu sudah kami untuk tes bakat dan lain sebagainya. Jadi sekarang masih untuk untuk parentingnya khusus ABK seperti itu, Bapak. Oke, jadi syarat vokasi sebenarnya nanti kan menyesuaikan saja, Ibu. Sekarang kalau usianya masih usia sekolah ya, Ibu ya? Iya, masih sekolah setingkat SMP masih ada 2 orang, setingkat SD 1 yang tunanetra, setingkat SMA gitu. Ya, yang penting pendampingan, yang penting dikawal. Biasanya memang tidak menutup kemungkinan kalau memang nanti dengan adanya aplikasi bagi tunanetra, dengan adanya HP Android yang ada aplikasinya, kalau saya lupa aplikasinya untuk tunanetra itu ya. Nantinya itu kan bisa komunikasi satu. Kedua, juga salah satu contoh Ibu di sini ada beberapa guru SLB yang juga netra. Jadi disabilitas netra itu untuk ngajar juga sesama netra. Ada yang low vision, ada 3. Nah, khusus ini memang butuh nantinya sesuaikan aja nanti vokasinya dengan kemampuan dan bakat anak tersebut. Kalau memang itu netra, ya kalau di sini kan masih ya itu tadi, sampai saat ini memang yang sebagian besar untuk yang netra itu di Masas, Ibu. Kedua, ya tetap nanti sesuai dengan kalau memang masih usia sekolah, tentunya ada HP yang dengan aplikasi yang khusus memang untuk netra kan ada, Ibu ya. Iya nanti coba saya cari lagi, Bapak. Jadi keluhan-keluhan kayak gini memang perlu disampaikan kepada banyak orang. Intinya diajak berpikir aja apa yang menjadi realita di lapangan, Ibu. Dan juga kepada lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. Hanya nyampaikan aja nanti biar bagaimana caranya untuk solusikan, juga banyak CSR tersebut untuk memfasilitasi itu. Lah kalau kita tidak aktif, tidak nyampaikan, mungkin juga tidak nyampe itu, Ibu ya. Dan memang harus kerjasama dan harus ada semacam badan hukum yang harus dimiliki, Ibu, dan juga ada badan hukumnya ya. Sudah, Bapak, sudah ada mulai Januari sudah terbit. Apalagi sudah ada badan hukumnya sehingga resmi, dan itu pemerintah tidak ragu-ragu, atau dari yang lainnya tidak ragu-ragu untuk menyampaikan apa yang Ibu nanti sampaikan. Baik, Bapak. Yang penting hubungan personel aja dibangun dulu. Setelah hubungan personel, kalau hubungan formal, masalah formalitas nanti kan belakangan nggak apa-apa. Baik, oh gitu. Terima kasih Bapak masukan dan informasinya. Nah, sekarang dari giliran Ita Nurita dan yang resen. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Ita Nurita. Saya orang tua dari Ananda Cahya. Anak saya seorang tunarungu, Bapak. Sekarang sudah berusia 15 tahun. Sekarang akan memasuki ke jenjang tingkat SMA. Nah, sekarang itu yang saya bingungkan tuh keterampilan vokasi apa yang harus saya terapkan ke anak saya saat ini, karena saat ini dia sedang melakukan keterampilan untuk tata busana dan tata boga. Bagaimana cara saya menilai untuk anak saya dengan jurusan kedua ini, bagaimana saya cara menilai anak saya untuk memilih antara kedua jurusan ini, Bapak? Saat ini anak saya mau sekolah di SMK, Pak. Bukan SMK inklusi ya, Ibu? SMK umum?
Iya, SMK umum, Bapak. Saat ini anak saya juga sekolah SMP-nya di SMP umum, Bapak. Oke. Mungkin berarti tidak ada begitu banyak kendala dengan adanya disabilitas rungunya ya Ibu ya. Insya Allah anak saya cuma kendala dengan tunarungu saja, Bapak. Stadiumnya akan masih ringan ya Ibu. Oh, stadiumnya berat, Bapak. Desibelnya 120 desibel sehingga dia tidak punya pendengar sama sekali. Iya. Terus tapi saya bantu dengan implan, Bapak. Oke. Mahal Ibu implannya. Ya, bismillah, Pak, untuk Ya. anak. Oke. Kira-kira dari nilainya sendiri, Ibu, ini nanti dua hobi atau dua jurusan ini ya, antara tata buka dengan tata busana. Memang kebetulan SMK yang akan saya tuju itu anak ABK-nya ditentukan hanya bisa memilih dua jurusan saja, Bapak, tata boga sama tata busana. Dan karena anak saya dari sekolah dari SMP itu pengen memasuki ke SMK, akhirnya saya terapkan dua-dua itu. Sekarang saat ini sudah berjalan dua-duanya, Bapak. Dan saya bingung memilihkan bagaimana cara saya menilai untuk yang mana jurusan yang lebih ditekunkan anak saya pada saat ini. Nilai rapotnya Ibu dilihat, nilai rapotnya. Kalau nilai rapotnya itu dia memang cenderung ke menghitungnya tuh lebih Bapak. Menghitung lebih kuat pikiran untuk menghitung, berhitungnya lebih ini. Jadi logikanya ya Ibu ya, untuk daya kreatifnya berarti masih sedikit berkurang ya. Kalau baik nggak apa-apa wis Ibu, nanti kalau di tata busana ini kan juga saat ini dengan adanya UMKM di tata busana, kebetulan juga yang ikut GFC di Jember Festival Karnival yang sudah skala internasional, ini juga teman-teman disabilitas rungu ini Ibu yang ikut menjadi perannya di situ juga. Jadi rungu juga. Kebetulan juga seneng batik dan juga seneng dengan apa itu Bu yang kalau di catwalk itu walaupun tunarungu karena walaupun disabilitas rungu beliaunya masih mengikuti dan juga aktif untuk di sini Bu, kelompok untuk tunarungu terkait dengan batik khasnya Jember untuk mempromokan baik itu di kalangan GFC maupun itu sering menyelenggarakan vision show outdoor dengan badik-badiknya khas Jember dan juga hasil kreasi dari teman-teman rungu itu sendiri. Dan juga yang rungu sebagian besar sih Ibu banyak yang direkrut di tenaga kerja Alfamaret tapi di pergudangan. Nah, kalau memang bakatnya nanti di tata busana ini aja Ibu, tata busananya aja. Karena potensinya kan masih besar peluangnya. Dengan adanya mungkin batik khasnya Kediri nanti apa diciptakan kalau saat ini belum ada, dibesarkan untuk digaungkan batik khasnya Kabupaten Kediri dengan batik khas Kediri kah atau bagaimana caranya yang untuk mengangkat tradisional Kediri itu di media batik atau di media kain dengan tata buka tersebut. Tata busana Ibu, sorry. Dan itu nanti juga tetap insya Allah senang banget Dinas Tenaga Kerja kah nanti Dinas Pariwisata. Coba nanti itu memang berapa orang kira-kira yang nanti digabungkan Ibu. Ada nggak komunitas disabilitas yang di Kabupaten Jember agar bisa bergerak? Ini sekarang posisinya saya di Sidoarjo, Pak. Tapi anak di Kediri. Di Sidoarjo, Bapak. Di Sidoarjo. Semuanya di Sidoarjo. Iya.
Lah yang bikin kendala anak saya saat ini karena dia mungkin menggunakan implan sejak di usia dini, usia hampir 2 tahun ya Pak. Ada kendalanya itu di saat saya menemukan dia dengan teman-teman sesama tunarungu, dengan kegiatan apa itu, dia masih belum percaya diri Bapak. Untuk bertemu dengan Ya, temannya tunarungu. dengan tunarungu ini kan biasanya minim kosakata Ibu. Sehingga memang perlu adanya komunikasi ya Ibu, karena memang apalagi sejak kecil dengan minimnya kosakata itu tentunya memang butuh banyak kata-kata, terus juga komunikasi dengan tetangganya. Sudah bisa kan bahasa isyaratnya Ibu? Bahasa isyarat insya Allah sudah bisa. Nah, itu memang butuh sering-sering bergaul sesama tunarungu, sehingga dengan demikian dia banyak memperoleh kosakata, dan itu akan juga mengembalikan kepercayaan dirinya bahwa dia tidak sendirian, dan juga nanti dengan adanya komunitas tersebut akan menyampaikan apa yang menjadi harapan. Lah tentunya itu nanti kan butuh ada relawan translate-nya Ibu, ada. Kalau di Jember ada, insya Allah juga kalau di Sidoarjo kan juga ada untuk translate-nya itu ya. Sehingga memang butuh pergaulan, butuh komunikasi terus menerus Ibu, supaya banyak kosakata, supaya banyak yang dikenalnya, supaya itu tadi mengembalikan kepercayaan dirinya itu karena kekurangan kosakata itu tadi. Sehingga kalau semakin tetap aja tetap dengan sabar, tetap dengan mencoba untuk memperbanyak kosakata dulu untuk menyampaikan, karena kadang-kadang dengan usia itu pun kadang-kadang ada yang belum banyak kata yang kita mengerti dengan kedisabilitasan itu. Jadi sebenarnya tetap bergerak dengan komunitas Ibu. Kalau sendirian kayaknya kurang diperhatikan saat ini oleh OPD maupun dinas maupun swasta maupun masyarakat. Sehingga mau nggak mau memang bergerak dengan komunitas. Baru diperhitungkan oleh stakeholder, oleh OPD, oleh masyarakat apabila kita sudah berkomunitas. Dan juga akan sering juga di Jember juga kegiatan-kegiatan untuk diikut sertakan aja. Namanya kalau tidak salah Gergatin Ibu. Kalau di Jember mungkin bahkan di Jawa Timur kan ada Gergatin itu Ibu. Iya, di Jawa Timur sini juga Gergatin Pak. Cuman ya itu Pak, saat ini saya sudah mulai mengenalkan anak saya bertemu sama teman-temannya tunarungu, karena pada saat ini tuh anak saya baru mulai belajar dengan berbahasa isyarat Bapak. Ya, nggak ada istilah terlambat Ibu. Ya, memang itu yang menjadi menjadi don. Tempo hari juga ada yang tunarungu magang di kantor itu, ya tetap saya sampaikan bahwa memang dan amat sangat percaya dirinya minim banget dan mudah putus asa, ngambekan. Ya memang butuh, karena ini kosakatanya, kata-katanya di dalam pikirannya itu kurang, sehingga nanti kalau semakin banyak bergaul, kalau sudah percaya satu orang sudah hanya satu aja, sehingga perlu tambah lagi teman-teman Gergatin, dan ini yang butuh perjuangan, butuh keikhlasan dari orang tua untuk supaya ada bersama-sama dengan komunitas Gergatin Ibu. Iya. Sering komunikasi dengan komunitas Gergatin itu Ibu, supaya dia merasa tidak sendirian dalam dunia sunyi. Kemarin itu jadi pelajaran buat saya, Pak. Kemarin itu dia bertemu sama temannya sesama ABK, terapinya di saat kecil bersama-sama dia. Kebetulan temannya itu tunarungu dan tunadaksa. Terus bertemu di suatu acara dan temannya menggunakan bahasa isyarat, Bapak. Terus dia pulang cerita ke saya, Mama saya tidak mengerti. Farhan tadi bilang apa?
Dari situ saya sudah mulai memikirkan bahwa oh berarti kamu memang harus mengerti dengan bahasa kamu supaya kamu tidak salah paham sama teman kamu. Dari situ saya mulai mengenalkan dia dengan bahasa-bahasa isyarat, Bapak. Maaf Ibu, sudah sejak tahun berapa ini bahasa isyarat dikenalkan ini? Selama ini dia menggunakan bahasa seperti biasa begini, dia tidak menggunakan bahasa isyarat, Bapak. Jadi dia betul-betul menggunakan alatnya, dia betul-betul fokus dengan alatnya. Dan bisa juga ada pendengaran, bisa komunikasi aktif apabila berbicara dengan Ibu sebelum mengenal bahasa isyarat. Alhamdulillah, memang anak aktif. Saya berbahasa seperti biasa, dia sudah memahami saya dan dia sudah kosakatanya sudah banyak, dan akhirnya saya menerapkan bahwa saya memang menerapkan untuk alatnya saja. Akhirnya yaitu Pak, pelajaran bertemu dengan temannya itu, ternyata saya balik lagi berpikir bahwa oh iya Dek, kamu kan seorang tunarungu, berarti kamu memang harus memahami bahasa kamu juga. Akhirnya saya dan semua keluarga di rumah harus mengerti dengan bahasa itu juga gitu Pak. Akhirnya kita semua mulai belajar lagi, dan saya di Sidoarjo ini kan ada kumpulan aktu Pak, komunitas anak-anak tunarungu. Jadi saat ini saya sudah mulai mengenalkan dia ikut bergabung sama anak-anak komunitas tunarungu itu. Saya memahamkan bahwa oh iya Dek, kamu benar harus mengerti dengan bahasa kamu juga, bukan keegoisan orang tua, kamu harus mengerti pembicara orang tua saja atau teman-teman yang lain, tapi kamu punya komunitas sendiri bahwa kamu tunarungu, seperti itu Bapak. Iya, berarti kan kalau memang selama ini anggap aja Ibu meskipun disabilitas rungu, tapi kan kemampuannya untuk berbahasa, dialog dengan Ibu kan tidak ada masalah. Oke, dengan dialog dengan Ibu tidak masalah, memang bahkan nantinya bisa menjadi translator bagi teman-teman disabilitas rungu temennya nantinya, apa karena dia berarti sudah banyak kosakata yang dia pahami, Bu, karena masih bisa mendengar. Saya Suaranya sudah mulai. Ibu. Saya juga mulai sudah harus mengenalkan. Berarti saya yang merasa bersalah lah Pak, bahwa iya kamu sebenarnya harus begini Adik. Jadi akhirnya saya ikutkan. Jadi sekarang itu sudah mulai berjalan Bapak, dia sudah mengenal bahasa isyarat itu. Alhamdulillah, ini Ibu masih tidak ada kata terlambat. Kalau yang banyak yang saya temui, bahkan teman dosen pun, suami istri dosen, punya anak disabilitas, disembunyikan, ada tamu diajak. Jadi mungkin malu orang tuanya punya anak disabilitas, padahal beliaunya juga dosen, tapi kan bukan dosen matematika sama dosen bahasa Indonesia. Jadi kebetulan alhamdulillah Ibu tidak punya rasa malu dengan adanya karunia dari Allah, amanah dari Allah dititipi anak disabilitas. Dan banyak orang tua yang masih menyembunyikan anaknya kayak gitu, sehingga itu juga menjadi bagian dari pekerjaan kita untuk meyakinkan kepada masyarakat, kepada orang tua, kepada umum bahwa disabilitas itu punya kemampuan walaupun beda kemampuannya. Lanjutkan Ibu, terima kasih. Nanti bisa coba ditata busananya Ibu. Kayaknya nanti lebih prospeknya untuk tata busana dengan adanya disabilitas rungu, membuat event fashion show khusus tunarungu aja itu menjadi nilai plus bagi yang hadir nantinya itu Ibu. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Iya, sama-sama Ibu. Baik, gimana Mas Aden?
mungkin gini, saya sampaikan ya, ada yang kebetulan satu poin aja bagi teman-teman atau yang hadir pada malam hari ini di acara ini ada informasi baru yang dari BLK, utamanya dari BLK Jawa Timur, tapi posisinya ada di Banyuwangi. Waktu saya ketemu dengan BLK Jember dan juga ada istilah namanya Balai Latihan Vokasi dan Produktivitas. Nah, ini teman-teman disabilitas diberikan kesempatan untuk membuat sebuah kelompok. Nantinya dengan adanya produksi tersebut akan ada pelatihan vokasi selama sekian hari. Setelah itu ada pendampingan selama 6 bulan. Bahkan mungkin kalau memang masih kurang nanti bisa ngajukan lagi, akan ditambah lagi 6 bulan lagi, intinya mungkin 1 tahun. Tapi yang dibutuhkan di sini adalah adanya sebuah program unggulan dalam kampung kompeten yang produktif. Sehingga salah satu contoh, Ibu, sesama disabilitas rungu itu membuat sebuah kelompok, nanti dilatih bagaimana caranya nanti berproduksi, bagaimana caranya nanti untuk memasarkan, bagaimana caranya nanti untuk membatik, atau bagaimana itu nanti ada vokasi dari Dinas Tenaga Kerja, baik dari provinsi nanti juga dengan kabupaten. Sehingga kalau itu nanti ada, itu amat sangat bermanfaat bagi yang memang sudah di atas usia sekolah atau yang sudah tidak sekolah lagi. Nanti kalau memang berkenan, bisa japri saya, bisa konfirmasi saya, mungkin nanti saya sampaikan kepada Kepala Balai Latihan Kerja maupun Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang ada di Banyuwangi. Dan itu program baru yang akan di-launching dari Jember. Sebenarnya sih itu program untuk semuanya, tapi dari Kepala Sub koordinasinya, peningkatan produktivitas dan pelatihan vokasi itu memprioritaskan bagi teman-teman disabilitas. Sehingga apabila memang nanti ada produk unggulan yang bisa dikerjakan bersama-sama, mungkin maksudnya di sini berkelompok, umpamanya membuat sebuah batik, Ibu Ita, lah itu mungkin 5 atau sampai 10 orang, lah nanti akan dilatih itu bagaimana caranya itu nanti, dan didampingi sampai 6 bulan. Dan semuanya insya Allah free, tinggal kita mau apa enggak, itu yang di luar. Bahkan mungkin waktunya karena sebentar aja untuk pelatihan itu, mungkin masih bisa untuk izin itu, atau dilakukan pada waktu libur. Sehingga meskipun masih menjadi siswa pun sudah ada kemampuan untuk berproduksi atau berbisnis di situ. Dan ini khusus yang Provinsi Jawa Timur ya, yang di luar tadi nanti saya share nomornya yang bisa dihubungi untuk Mbak Kristiana. Yang dari Jawa Timur aja ini, khususnya yang Dinas Tenaga Kerja dari Provinsi Jawa Timur, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten, nanti koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten masing-masing. Terkait dengan kompeten vokasinya nanti. Informasinya. Udah tadi. Iya Pak, saya kayaknya tertarik dengan program ini, tapi saya kurang memahami Pak. Terus nanti saya harus menghubungi siapa supaya saya memahami dengan program ini. Saya tertarik dengan program ini Bapak. Gini Ibu posisinya di mana? Saya di Sidoarjo Bapak. Sidoarjo Ibu, oke. Gini, yang penting kelompoknya dulu ada Ibu. Kelompoknya ada.
artinya di sini disabilitas rungu di tata busananya saja Bu, umpamanya di tata busana. Kalau sudah intinya ada kampung kompeten produktif. Jadi umpamanya di kampung Ibu itu di sekitaran Ibu khusus disabilitas, nanti itu dilatih sesuai dengan bakatnya. Kalaupun nanti tata busana ya tata busana. Nah itu nanti koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dulu. Entah tahu, entah tidak. Kayaknya ini dari BLK dulu, Ibu. Nanti dari BLK itu ke Dinas Tenaga Kerja yang menyampaikan. Terkait dengan, bisa dicatat Ibu, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang ada di Banyuwangi. Ibu Lita. Ini kan anak saya lagi ini Pak, program belajar menjahit itu di Tata Busana itu mempunyai kelompok itu ada 4 orang Bapak. 4 orang. Kalau itu ditekuni aja dulu ya Ibu ya. Nanti Ibu Lita mohon dicatat nanti nomor WA saya Ibu. Nanti sewaktu-waktu saya komunikasikan bagaimana caranya nanti dengan adanya yang di Sidoarjo. Tentunya kan nanti koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo Ibu. Nanti Dinas Tenaga Sidoarjo itu mungkin nanti mengirimkan ke Banyuwangi untuk lebih intens lagi dalam vokasinya. Nah, nanti dari Banyuwangi itu sekian hari, mungkin 5 hari atau 6 hari, baru nanti ada pendampingan dari Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang ada di Banyuwangi itu nanti. Ini informasi baru yang mungkin belum banyak yang tahu, kepala dinas kabupaten Ibu. Yang tahu ini Balai Latihan Kerja. Kalau di Sidoarjo ada ya Ibu BLK-nya atau ikut Surabaya? Nggak dengar Ibu Ita? Nanti saya cari informasi ya Pak. Di BLK-nya ya Ibu ya, di BLK. Iya. Ditulis Ibu Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang ada di Banyuwangi. Iya. Itu. Nanti itu aja nanti. Nanti kalau Ibu nanti kesulitan saya coba untuk yang ini juga belum berjalan tapi masih baru. Tapi karena masih 3 hari yang lalu saya komunikasi dengan Kepala Sub Koordinasi Peningkatan Produktivitas dan Pemantauan Vokasi itu tadi. Pendampingan tersebut. Kayaknya potensi banget untuk ada pendampingan Ibu nanti dari disabilitas rungu itu. Itu kalau misalnya anaknya masih seorang siswa, Pak, bagaimana Pak? Kan dengan istilahnya kan dengan ada jam sekolahnya juga gitu Pak. Atau... Gini Ibu, ada nggak yang juga, makanya tadi saya tanyakan gergatinya yang tidak sekolah nanti biar itu gabung semuanya. Nanti toh juga produksi semuanya bareng-bareng. Yang dilatih mungkin 4 orang. Nah, pulang ke Sidoarjo ada pendampingan bukan hanya 4 orang aja ini nanti. Berapa orang yang ada di Sidoarjo tersebut, khususnya Gergatin yang ada di wilayahnya Ibu, di kecamatan, itu yang akan ada pendampingan. Jadi kalau masih siswa nanti kan bareng-bareng nantinya. Jadi yang 4 ini hanya supaya nanti merekrut temennya, nanti kerja bareng-bareng di situ. Ada yang ditanyakan, Ibu? Ibu Ita. Mohon maaf Pak, karena waktunya kita terbatas dan ini sudah melebihi, mungkin bisa langsung closing statement saja.
Oke, baik. Terima kasih. Jadi nanti kita bisa komunikasi lewat WA dan mungkin ada kata yang kurang berkenan, jawaban yang kurang berkenan, atau masih belum sesuai jawaban saya, bisa komunikasi berlanjut lewat WA. Nanti bisa di-share Mbak Hayah nomor WA saya kepada peserta malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi berkah, dan dalam ridhonya Allah ilahi Robbi. Saya akhiri itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena Mas Adennya mungkin terpental, berikut saya bacakan jadwal online webinar Akademi Ability selanjutnya yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 11 Mei pada pukul 19.00 sampai 20.15 waktu Indonesia Barat dengan tema penanganan ABK yang bisa dilakukan orang tua di rumah dengan narasumber Ibu Dr. Riksma Nurrahmi. Beliau merupakan dosen pendidikan Fakultas FIP UPI. Selanjutnya hari Minggu tanggal 15 Mei pada pukul 15.30 sampai 16.45 waktu Indonesia Barat dengan tema mengetahui dan menerapkan inklusi sosial untuk kesejahteraan bersama dengan narasumber Ibu Isnawati Kostijah, SPD. Beliau merupakan penasihat HWDI, yaitu Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, cabang Surabaya. Terima kasih. Untuk info selanjutnya, silahkan mengunjungi Instagram kami, yaitu @pedulikasiabk atau website www.pedulikasiabk. Ya, terima kasih. Baik, karena Mas Adennya belum bisa bergabung, saya akhiri nggih, Pak. Nggih, monggo, lanjut nggih. Untuk Bapak Husnun sebagai narasumber hari ini. Sampai jumpa di webinar Akademi Ability selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.